Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dewa Iblis Sitri mengerang, menyemburkan darah, kami menarik diri. Berikan perintah mundur. Apa yang masih kalian tunggu? Serang dengan kekuatan penuh. Kembali ke akal sehatnya, Seng Lingxin berteriak begitu keras sehingga membuat suaranya serak. Saat ini, tubuhnya masih gemetar karena pada saat dia sadar, cahaya multiwarna Long Hao Shen telah lenyap. Melihat yang terakhir saat dia jatuh di benteng, suasana hatinya seperti yang dibayangkan. Menantu laki-lakinya sekali lagi baru saja menyelamatkan benteng pengusir iblis. Keadaan gangguan iblis bisa dilihat tepat di depan matanya. Jika mereka tidak menghabisi musuh yang dipukuli sekarang, inilah waktunya. Namun sayangnya, karena efek dari tarian nafsu surgawi Dewa Iblis Sitri, banyak orang belum kembali ke akal sehat mereka. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan sebagai hasilnya, hanya beberapa meriam ajaib yang benar-benar dapat ditembakkan kali ini. Tetapi fakta bahwa benteng pengusir iblis tidak dapat melancarkan serangan balik yang efektif tidak berarti bahwa kuil assassin tidak bisa. Seng Yue, yang baru saja melarikan diri sebelumnya, sekarang membawa sekelompok para assassin untuk melancarkan serangan balik. 6 Dewa Iblis mengerahkan seluruh energi mereka untuk memasang kembali pasukan mereka yang dilanda kepanikan, dan tidak dapat merawat mereka. Seperti itu, pasukan iblis yang menderita efek dari tarian nafsu surgawi dipotong seperti gandum di depan kelompok Seng Yue. Meskipun pertempuran masih belum selesai, para asasin ini semua meramalkan kemenangan total yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan terjadi hari ini. Han Yu kembali bersama Long Hao Shen, dan berteriak kepada Seng Lingxin, kepala senior, tolong bawa Cai Er ke sini. Kami punya cara untuk mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Sekarang setelah situasi umum diselesaikan, yang tersisa untuk dilakukan oleh benteng pengusir iblis adalah membantu yang sekarat dan yang terluka. Seng Lingxin bergegas untuk bergabung dengan sisi Lan Yanyu dan membawa Cai Er, yang setengah tidak sadarkan diri di samping Long Hao Shen. Meskipun dalam kondisi yang sangat lemah, kondisi mentalnya masih baik-baik saja. Melihat gumpalan darah mengalir di sudut bibirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya dengan tatapan lembut di matanya. Cahaya putih lembut keluar dari Han Yu. Setelah lebih dari setahun, tungku roh berkat cahaya miliknya telah mengalami evolusi baru, meningkatkan area dan efek pemulihannya. Sementara sangat mempercepat pemulihan energi spiritual, itu juga memiliki efek penyembuhan yang sangat besar. Dan karena konsumsi Han Yu dari pertempuran sebelumnya tidak parah, dia segera menggunakan mantra penyembuhan pada Cai Er untuk menangani luka tubuhnya. Kemampuan berkat cahaya secara alami tidak hanya mempengaruhi Long Hao Shen dan Cai Er, Star Bintang dan Seng Lingxin, serta Han Yu dan para prajurit dan perwira di dekatnya semuanya juga diselimuti. Seng Lingxin merasakan perubahan dalam energi spiritual internalnya, diam-diam penuh kejutan. Apakah itu kekuatan tungku spiritual? Tapi tungku roh macam apa itu? Dalam ingatannya, tidak ada tungku roh unsur cahaya seperti itu. Kemampuan pemulihan yang begitu besar sudah cukup untuk menyamai tungku roh tingkat pertama. Sepertinya saya benar-benar ketinggalan zaman. Anak-anak muda saat ini sudah mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Di bawah pengaruh tungku roh berkat cahaya, keadaan lemah Long Hao Shen kembali normal. Keadaan Raja Bintang juga sangat terbebani. Cai Er, secara bertahap kembali ke akal sehatnya, tetapi mengetahui bahwa dia berada di dada Long Hao Shen, dia sekali lagi menutup matanya. Setelah kehilangan ingatannya, dia juga kehilangan kepribadian kuat yang dulu dia miliki, dan dia memiliki lebih banyak momen hanya menjadi tidak lebih dari seorang gadis yang lembut. Dalam kondisinya yang lemah saat ini, dia membutuhkan pelukan hangat untuk lebih diandalkan. Pertempuran ini tidak berlangsung lebih lama lagi, tetapi perlawanan dari benteng pengusir iblis memiliki efek yang menentukan pada perang suci, tidak hanya bagian terbesar dari iblis yang terluka atau terbunuh, tetapi yang lebih penting, moral mereka telah diserang tidak seperti sebelumnya. Bagi benteng pengusir iblis, ini adalah kemenangan yang menyeluruh dan lengkap. Untuk kerugian yang agak rendah, mereka telah menimbulkan kekalahan telak pada iblis.
Menambahkan lebih jauh kematian berturut-turut dari dua dewa iblis, posisi benteng pengusir iblis yang terus-menerus lebih rendah akhirnya mendapatkan perubahan kualitatif, mengirimkan pesan bahwa mereka tidak perlu takut akan serangan habis-habisan seperti itu. Setelah sedikit lebih dari 1 jam, pasukan iblis akhirnya selesai mundur, dan di depan benteng pengusir iblis hanya mayat iblis yang tersisa. Para prajurit yang memiliki kekuatan untuk itu diperintahkan oleh Seng Lingxin untuk mengambil mayat dan menyapu medan perang hingga bersih. Mayat iblis dikumpulkan, dan segera dibakar setelah kristal ajaib mereka diambil. Ini menghindari penyebaran wabah dari mayat-mayat ini sambil memotong salah satu sumber makanan iblis. Setelah pekerjaan mengumpulkan pergi sampai malam, mereka akhirnya selesai dengan pertempuran itu. Jauh dari sana, pasukan iblis yang telah berkumpul bahkan tidak memiliki banyak tenda dan perbekalan yang tersisa. Perbekalan mereka sangat langka sehingga benar-benar menjadi pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Ini adalah kemenangan yang menentukan, yang membawa peningkatan moral para prajurit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lemah dan terluka dengan cepat pulih, dan sejumlah besar kristal magis ditawarkan sebagai persediaan bagi meriam ajaib untuk mendapatkan kembali kekuatan penghancur mereka. Dalam waktu setengah tahun berikutnya, benteng pengusir iblis menjaga sikap yang kuat terhadap ancaman iblis. Seng Yue secara pribadi memerintahkan para elit dari kuil assassin beberapa kali berturut-turut untuk serangan malam melawan iblis, mundur setiap kali setelah hanya beberapa serangan. Meskipun kerusakan yang ditimbulkan pada iblis tidak banyak, penghancuran tenda dan unit mereka membuat mereka gelisah. Dalam kekurangan sumber daya di belakang, dan dengan para prajurit yang sama sekali tidak memiliki moral, Dewa Iblis Sitri tidak punya pilihan selain memerintahkan seluruh pasukan mereka untuk mundur 25 km lagi, untuk menjauhkan diri dari benteng pengusir iblis. Juga, pada saat ini datang kumpulan semua persediaan baru serta 30.000 lebih tentara ke benteng pengusir iblis sebagai bala bantuan, memberikan napas baru ke benteng pengusir iblis, untuk meminjam kata-kata Seng Yue. Dalam situasi saat ini, benteng pengusir iblis tidak akan memiliki masalah dengan pertahanan selama beberapa tahun lagi. Selanjutnya, mereka sekarang bisa melancarkan serangan balik terhadap iblis kapan saja. Tentu saja, ini di bawah premis bahwa tidak ada bala bantuan iblis yang datang. Apakah mereka akan memiliki bala bantuan yang akan datang? Itu tentu saja mungkin, tetapi juga tidak mungkin. Dimulainya Perang Suci juga menempatkan beban besar di sisi iblis. Mereka telah menggunakan hampir semua kekuatan mereka demi menekan 6 benteng manusia besar pada saat yang bersamaan. Pertempuran 1,5 tahun menghabiskan kekuatan iblis dan sisi manusia untuk sebagian besar. Iblis jelas memiliki beberapa pasukan cadangan sebagai cadangan, dan klan naga iblis mereka yang paling kuat, klan bulan dan klan bintang belum bergabung dalam pertempuran, tetapi ini adalah truf tersembunyi mereka. Jika kartu truf ini terungkap seperti itu berarti bahwa segala sesuatunya telah turun ke keadaan yang tidak dapat didamaikan, di mana salah satu pihak harus mati agar yang lain berhenti berkelahi. Akankah Kaisar Dewa Iblis benar-benar mengizinkannya? Selanjutnya, meskipun pasukan iblis menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menerobos benteng, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk pertahanan. Namun, pasukan saat ini di benteng pengusir iblis, dalam kasus pertarungan langsung di lapangan biasa, tidak cukup untuk memiliki pertempuran yang mudah di jalan di dalam pegunungan. Long Hao Shen dan Chai Er duduk di punggung Raja Bintang, dengan Han Yu di samping. Mereka bertiga melihat ke kejauhan menuju benteng pengusir iblis. Mata Chai Er kabur dengan air mata untuk waktu yang lama. Bersandar di pelukan Long Hao Shen, tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak bisa melupakan ekspresi kakek buyut dan orang tuanya saat waktu kepergiannya semakin dekat. Karena mereka tidak bisa menahan perasaan mereka bahkan tidak melihatnya pergi. Situasi benteng pengusir iblis sudah stabil, waktu keberangkatan mereka telah tiba. Long Hao Shen memeluknya erat-erat, menundukkan kepalanya, dan memegangi kepalanya dengan lembut. Kami akan kembali. Ia memberikan anggukan ringan. Chai Er menggigit bibirnya. Ayo pergi. Dia takut jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin benar-benar memiliki keinginan untuk bergegas ke benteng pengusir iblis. Hasil akhir dari perang benteng pengusir iblis tidak dapat diprediksi.
Meskipun Long Hao Shen tidak membunuh musuh dalam pertempuran terakhir itu, Cai Er dan dia sangat berjasa. Cai Er segera diumumkan untuk menjadi penerus berikutnya untuk kuil assassin dan Long Hao Shen memperoleh kehormatan tertinggi, dihormati sebagai kepala ksatria suci untuk kuil assassin. Kehormatan ini tidak menerima keberatan karena Long Hao Shen hanya melakukan terlalu banyak untuk kuil assassin. Dengan mengandalkan refleksi perisai siput ilahi, dia menyelamatkan mereka dari krisis putus asa, membalikkan keadaan sepenuhnya, dan menimbulkan kerusakan besar pada iblis, sambil menghindari kehancuran benteng pengusir iblis. Bisa dibilang dia telah menyelamatkan benteng pengusir iblis, serta kuil assassin. Merasa terhormat, Ketua Aula hanyalah makanan penutup untuk kontribusi seperti itu, dan memperoleh persetujuan dengan suara bulat. Selain itu, hubungannya dengan Cai Er, membuat reputasi Long Hao Shen yang baru dibuat di benteng pengusir iblis naik bahkan di atas reputasi Seng Yue. Nama ksatria emas ke-12 dihafal oleh semua perwira dan prajurit, dan kepala ksatria suci ini menjadi kawan abadi dan keluarga dekat kuil assassin. Namun, perjalanan mereka masih harus dilanjutkan. Perhentian mereka berikutnya adalah benteng pegunungan Tombal, di mana mereka akan bertemu dengan Lin Xin. Pada saat kepergiannya dari kuil ksatria, Long Hao Shen tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat mengumpulkan 1 juta poin kontribusi per kuil, tetapi pada kenyataannya, dia melakukan jauh lebih banyak untuk gunung pengusir iblis daripada apa yang akan bernilai 1 juta poin kontribusi. Ini pasti akan membuatnya terkenal. Dia menjadi lebih bersemangat untuk bertemu dengan yang lain, dan mereformasi pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Beberapa pertempuran yang dia lakukan setelah kepulangannya telah membangun ketenaran yang cukup untuk Long Hao Shen. Dia sudah menjadi ksatria tingkat atas, yang memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan melawan iblis dari langkah ke-9. Long Hao Shen gatal untuk memberikan kontribusi yang tepat untuk berterima kasih kepada aliansi atas toleransi mereka terhadapnya. Hanya wilayah iblis, bagian belakang musuh yang bisa berfungsi sebagai panggung sempurnanya. Di sana, dia bisa melepaskan semua kekuatannya tanpa memiliki hal sedikit pun yang perlu dikhawatirkan. Raja Bintang berbalik dan mendorong dirinya ke depan, segera mengangkat dirinya ke udara dengan Long Hao Shen dan Cai Er di punggungnya, melonjak ke arah selatan. Han Yu mengikuti dari belakang menggunakan sayap spiritualnya sendiri. Dari 7 anggota yang menyusun pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, Cai Er dan Han Yu sudah bergabung, dan yang lainnya akan segera dijemput. Raja Bintang terbang dengan tergesa-gesa, namun di punggungnya, tidak ada aliran udara yang bergejolak yang terasa. Seolah-olah mereka duduk di tanah. Han Yu sudah berada di langkah ke-7 kultivasi, oleh karena itu dukungan sayap spiritualnya cukup untuk mempertahankan penerbangan untuk sementara waktu. Long Hao Shen awalnya berencana untuk mengundangnya untuk mengendarai Raja Bintang bersama mereka, lagi pula Raja Bintang memiliki tubuh yang sangat besar, memberikan ruang yang berlimpah. Tapi Han Yu masih memberikan penolakannya, karena dia tidak ingin mengganggu kedekatan Cai Er dan kaptennya. Namun, Han Yu tidak kosong dari rasa iri saat melihat mereka. Di pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, Long Hao Shen memiliki Cai Er, Lin Xin memiliki Li Xin, Wang Yuan memiliki Zhang Fangfang, Chen Yinger memiliki tunangannya Yang Wenzhao, dan bahkan Sima Xian memiliki targetnya sendiri, bunga putih kecil itu Feng Ling Er. Hanya Han Yu yang tetap sebagai pria tanpa pasangan, dan ketika sampai pada hal-hal seperti itu, dia tidak mungkin tidak tertarik sama sekali. Dia juga memiliki gambaran di benaknya, tetapi itu tidak terlalu jelas dan oleh karena itu, dia belum mengambil inisiatif apapun untuk mencari pasangan. Sudut pandang Han Yu berbeda dari yang lain. Sebagai pemburu iblis dan ksatria pelayan Long Hao Shen, dia memiliki satu tujuan, yaitu menemani kaptennya, dan meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki harapan untuk bertarung bersamanya suatu hari nanti, bertarung bahu-membahu, keduanya mengenakan tahta ilahi berubah menjadi baju besi. Meskipun dia merasa bahwa kesenjangan antara Hao Shen dan dia hanya terus tumbuh, pikiran-pikiran ini belum hilang. Kesempatan hanya bisa muncul jika dia melakukan upaya yang diperlukan. Tanpa usaha, bahkan tidak akan ada kesempatan. Dia bukan putra cahaya, dan sudah melakukan semua yang dia bisa. Dia harus terus melakukan yang terbaik untuk terus mengejarnya.
Mengambil pemikiran, mengejar Long Hao Shen sudah membuatnya jenius. Dan mengikuti Putra Cahaya dalam pertempurannya membuat kemajuannya jauh lebih cepat. Dari benteng pengusir naga ke benteng pengusir iblis agak jauh, tetapi dari benteng pengusir iblis ke benteng pegunungan tombal agak dekat. Melihat medannya, benteng pegunungan tombal cukup tinggi. Meskipun tidak berbahaya, itu tetap menjadi medan yang sangat strategis. Di sisi kiri pegunungan tombal ada sebuah danau besar, di belakangnya, dataran tinggi yang sangat tinggi, dan di sisi kanan adalah benteng pengusir iblis. Di antara 6 kuil besar, yang paling stabil dipertahankan adalah benteng pegunungan tombal. Ini karena kekuatan penghancur yang sangat menakutkan yang digunakan oleh para penyihir. Dari 6 kuil besar, satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan kuil ksatria dalam hal kekuatan keseluruhan adalah kuil penyihir. Dan kekuatan bertarung yang bisa digunakan penyihir di medan perang bahkan lebih besar dari ksatria. Selanjutnya, kuil penyihir berhubungan baik dengan kuil pejuang, yang memberi mereka dukungan yang cukup besar. Pasangan keduanya membuat benteng pegunungan tombal kebal menyerang. Selama lebih dari setahun perang suci, benteng pegunungan tombal telah menerima bantuan paling sedikit dari aliansi. Mengandalkan kekuatan serangan mereka yang kuat, mereka tidak membiarkan iblis banyak menyerang benteng mereka. Pasukan iblis di depan benteng pegunungan tombal juga sangat kuat. 8 dewa iblis mereka dipimpin oleh Dewa Iblis Marbas, peringkat kelima, dan meskipun pengaturan pasukan mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka miliki melawan kuil ksatria, jangan lupakan faktor lingkungan di daerah itu. Sebagian besar iblis neraka difokuskan pada benteng pegunungan tombal. Pada saat yang sama, 6 dari 8 dewa iblis besar yang dialokasikan di sini berada di 32 teratas. Namun meski begitu, mereka paling banyak berdiri dalam konfrontasi melawan benteng pegunungan tombal. Setelah 2 hari penerbangan, kelompok Long Hao Shen hampir tiba di benteng pegunungan tombal yang sudah terlihat. Han Yu memberitahu Long Hao Shen, "Kapten, ketika kita berada di kuil ksatria, saya mendengar bahwa benteng pegunungan tombal adalah sisi dengan kekuatan pertahanan terbesar. Hanya saja, karena kuil penyihir sangat mementingkan pelestarian kekuatan mereka, mereka tidak mau mengirim banyak penyihir sebagai bala bantuan untuk kuil lainnya. Sebenarnya, mereka memiliki banyak kekuatan cadangan yang tidak terpakai. Mereka mendapat banyak kritik dari aliansi tentang hal ini dinilai kurang membantu kuil lain." Hah? Long Hao Shen memandang Han Yu dengan heran. Perang suci mempengaruhi seluruh umat manusia. Mungkinkah kuil penyihir benar-benar masih menunjukkan keegoisan? Long Hao Shen bertanya dengan beberapa keraguan. Han Yu menjawab, "Sebenarnya, kuil penyihir tidak bisa disalahkan. Membesarkan seorang penyihir membutuhkan konsumsi sumber daya terbesar di antara semua panggilan. Itu terutama terjadi pada penyihir tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka adalah sumber daya yang sangat berharga untuk kuil penyihir. Oleh karena itu, mereka hanya mendukung kuil pejuang yang terdekat. Bantuan yang mereka kirim ke 4 kuil lainnya agak rendah." Meskipun Han Yu tidak mengatakannya dengan jelas, Long Hao Shen samar-samar mengerti arti yang tersembunyi di balik kata-katanya. Hubungan antara kuil ksatria dan kuil penyihir tidak terlalu harmonis. Bagaimanapun, keduanya selalu bersaing untuk memimpin 6 kuil besar. Selama beberapa tahun terakhir, kuil penyihir selalu berada di posisi kedua, tetapi sama sekali tidak yakin dengan peringkat ini. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kuil penyihir sebenarnya melampaui kuil ksatria dalam banyak aspek. Hanya saja, karena kuil ksatria memiliki 6 alat ilahi yang disebut tahta ilahi, dan bahwa ketiga ksatria ilahi bukanlah lawan yang bisa dihadapi penyihir manapun, status mereka sedikit tertinggal dari kuil penyihir. Tentu saja, truf tersembunyi kuil ksatria jauh lebih banyak daripada kuil penyihir. Sejak dimulainya Perang Suci, mereka telah mengirim lebih banyak bala bantuan ke 5 kuil lainnya. Tentu saja, mereka juga tidak mengirim banyak bala bantuan ke kuil penyihir. Dari awal hingga akhir, mereka berdua berada dalam kontes kekuasaan yang samar. Setelah beberapa tahun berlalu, kontes untuk peringkat di aliansi kuil akan segera dimulai. Ini adalah kontes terpenting untuk aliansi, ditempatkan bahkan di atas kompetisi seleksi pasukan pemburu iblis. Tapi siapa yang tahu jika kontes seperti itu bisa diadakan dalam keadaan seperti ini? Jika Perang Suci terus berlanjut,
Ini akan menjadi masalah yang sulit. Ini akan menjadi masalah yang sulit.